Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa ada 7 saham di sektor konstruksi, grup karya. Yang pertama ada Witon, kedua WG, ketiga WSBP, keempat Wika, kelima Waskita, keenam Adi, dan ketujuh PTPP. Kita langsung saja ke saham pertama. Ada Witon yang di hari Jumat minggu lalu ditutup terkoreksi 2,47% ke harga 236. Kalau dilihat transaksi asing net buy, tapi seminggu kemarin net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Witon diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ya bisa dikatakan Witon gagal mencoba breakout resistennya 258 sampai 260 dan dia turun. Yang beli dari bawah harusnya profit taking kemarin atau pasang trailing stop ya. Dan skenario Witon ini sepertinya tetap akan mempertahankan supportnya di 230 sampai 228 ini ya. Ini saya pertebal dengan warna merah. Ini harusnya dipertahankan. Dan apakah bisa spekulasi buy? Nawar sedikit lagi. Kalaupun beli di harga 236 ini, cut loss saja kalau turun dari 228. Bisa cut loss di 224. Itu sekitar 4,6% dan target profitnya tarik lagi ke atas 258 ya. Karena kemungkinan besar ya Witon akan bergerak di range harga ini aja. Supportnya 230, resistennya 258, atau dia bisa bergerak di range sempit nantinya nih ya sampai 240 sampai 242 aja. Dari harga sekarang profitnya cuma 3% sampai 4%, cut loss-nya tadi 4%, risk reward-nya 1:1. Dan apakah Witon aman? Harusnya ini aman. Yang penting Witon nggak jebol 230. Kalau yang punya dari bawah ini yang belum TP, hot aja. Pokoknya selama Witon ini di atas 230 aman, dan kemungkinan dia masih sideways ya. Kalau melihat histori sebelumnya juga seperti itu, dia naik turun dulu ya. Ini juga bisa proses akumulasi. Yang penting sabar aja ya, karena 2 hari Witon turun dengan volume kecil. Saat dia coba breakout ini volume besar ya. Lihat hari Senin Selasa lah kemana arahnya untuk Witon. Tapi Witon sudah bagus, sudah mulai sideways. Jadi kalau yang mau coba spekulasi buy ya, yang penting money manajemennya diatur, trading plan-nya diatur. Seperti yang saya bilang ya, kalau saya akan cut loss kalau turun dari 230. Nah, titik cut loss-nya terserah masing-masing. Mau 1%, 2% di bawah 230 ya silahkan ya. Jadi seperti itu. Untuk Witon kita langsung saja ke saham kedua. Ada WG yang di hari Jumat kemarin juga ditutup terkoreksi 0,55% ke harga 180. Kalau dilihat transaksi asing net buy, tapi seminggu kemarin asing terlihat masih net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, WG didistribusi ya. Nilai warna merah ini lebih besar dari warna hijau dan sedikit ya. Jadi distribusi yang nampungnya banyak. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal WG bisa dikatakan juga gagal breakout 186 resisten yang harusnya kalau itu mampu di breakout bakal bagus WG ya, karena itu neckline cup and handle-nya. Dengan kondisi seperti ini, karena koreksinya belum kecil, kalau mau bagus harus candle hijau hari Senin besok. Kalau dia tetap candle merah, peluang besar WG mengarah ke supportnya tuh 172 ya. Dari harga sekarang ini masih dalam nih, sekitaran cut loss-nya di 170 169 itu 6%. Target profitnya tipis ya. Tapi kalau mau disiplin cut loss ya, kalau jebol 180 jual aja. Nih bisa cut loss di 176, bisa seperti itu, atau 177. Itu dengan kondisi kerugian sekitar 1-2%, dan target profitnya masuk kalau seperti ini ya, 1:2. Kalau tertarik boleh, karena terlihat WG koreksi dengan volume kecil ya. Semoga aja ada pantulan, tapi ini harus cut loss ketat. Kalau dia ternyata lanjut koreksi, cut loss saja dulu karena ada potensi ke 172. Nanti buyback aja di bawah sekalian, bisa seperti itu. Atau kalau yang mau hot juga silahkan. Jadi tergantung masing-masing. Seperti itu untuk WG. Kalau ditarik dari atas ya mungkin dia retest dulu nih trendline downtrendnya ini atau Pauline wedge-nya. Kuncinya memang 186 seperti video sebelumnya yang saya analisa ya. Kalau dia sudah di atas ini bagus untuk WG. Kalau Bapak Ibu yang
mau lebih aman ya beli WG di atas saja, nunggu dia tutup di 186 baru buy, dan cut lossnya di bawah 180, bisa di 170. Jadi seperti itu. Untuk WG peluangnya ya harusnya rebound. Kalau mau bagus dia harus rebound hari Senin. Kalaupun tipis yang penting WG itu nggak tutup di bawah 180. Seperti itu untuk WG. Kita langsung saja ke saham ketiga, ada WSBP yang di hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 1,42% ke harga 138. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya, WSBP didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, WSBP koreksi dengan volume kecil walaupun dia sudah jebol supportnya 139, 138 ini ya pas-pasan lah untuk WSBP, dan terlihat ya ini masih aman karena WSBP itu di area supportnya yang bisa menjadi triple bottom nih ya. Kalau dengan kondisi seperti ini harusnya juga ada rebound WSBP di hari Senin. Semoga itu terjadi dan target kenaikannya itu 150 sampai 160. Kalau ke atas itu naik berapa persen? Harus ke 150. Cukup tinggi juga ya, 9% terlalu tinggi ya. 146 sampai 150 lah target kenaikan WSBP. Kalaupun dia bisa sampai 160 itu sangat bagus. Cuman agak tinggi ya, 16% harus naik. Menurut saya itu cukup berat. Kalau ke 146, 150, 155 ya mungkin masih bisa seminggu ke depan. Tapi harga sekarang kalau yang mau coba spekulasi buy, nih cut loss saja kalau jebol 130, bisa cut loss di 129 atau 128, dan target profitnya tadi terdekat 150. Jadi risk rewardnya 1:1. Menarik juga untuk SBP, semoga ada rebound minggu ini ya. Tapi kalau dilihat dengan indikator MACD yang membentuk golden cross masih mengarah ke atas, bar chart di atas 0 juga terbentuk saat koreksi volumenya kecil 2 hari, sepertinya tetap ada rebound minggu ini. Tapi ini disclaimer on ya, bisa aja analisa saya nggak sesuai jalannya atau maunya market. Jadi seperti itu untuk WSBP. Kita langsung saja ke saham keempat, ada Wika yang hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi cukup dalam 5,47% ke harga 1035. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya, Wika memang lagi didistribusi. Ini nilai yang warna merah cukup signifikan besarnya, yang nampung tipis-tipis. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Wika juga saya ada cut loss karena ya memang teknikalnya kurang bagus ya. Wika ini kalau dilihat dia turunnya dengan volume besar. Jadi lihat hari Senin lah. Tapi saya sudah cut loss di 1040 ya. Beli di 1090 dan cut loss di 1040. Jadi ya hampir rugi sekitar 4 sampai 5%. Ya nggak sesuai jalan, ya harus gimana lagi? Namanya trading ya pasti ada ruginya. Tapi menurut saya cut loss saya ini agak tanggung. Bisa ada potensi rebound, tapi saya lebih disiplin dengan cut loss. Jadi saya akan cut loss saja dulu. Nanti kalau ternyata dia breakout hari Senin, dia kembali hijau dan lewat 1070, saya akan buyback. Saya akan beli lagi. Kalau dia ke 150 ya saya take profit atau pasang trailing stop. Tapi saya akan belinya nunggu Wika ini breakout ya. Kalau dia hari Senin breakout baru saya buyback. Seperti itu aja ya. Saya lebih suka seperti itu daripada nahan barang tapi belum tentu naik. Lebih baik saya cut loss dulu, kalau dia ternyata naik baru saya buyback. Jadi seperti itu. Biasanya ya kalau saya tetap lebih untung kalau memang pembalikan arah. Kalau ternyata dia false breakout ya cut loss. Memang seperti itu. Namanya trading gak selalu bisa profit ya. Tapi kalau disiplin cut loss, trading plan-nya sesuai dan psikologisnya bagus ya biasanya tetap profitnya lebih besar. Jadi seperti itu untuk Wika. Ya, Wika lihat hari Senin aja dulu. Kalau dia nggak bisa balik hari Senin atau Selasa ke 1060 lebih atas, ada peluang Wika ke 1000 sampai 980. Jadi kalau dia ternyata turun dulu, saya akan beli, atau beli Wika ini nunggu dia breakout. Apakah Wika akan potensi masih ke atas? Masih bisa. Cuman ini dia masih naik turun, bisa aja ini dia turun dulu dan sideways, nanti baru naik lagi kalau ada momentumnya. Yang punya dari the bawah harusnya profit taking. Kemarin saat Wika ini membuat candle hammer terbalik dan dikonfirmasi dengan
candle merah dan turun dari low saat membuat candle hammer. Saya biasanya seperti itu. Ya, yang masih hold dari harga bawah ya hold aja masih. Yang penting Wika nggak jebol 960 aman. Jadi seperti itu untuk Wika. Kita langsung saja ke saham kelima, ada Waskita yang di hari Jumat kemarin ditutup naik 1,54% ke harga 985. Kalau dilihat dari transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker samarinya, Waskita di distribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Waskita cukup bagus ya. Ternyata Waskita malah mempertahankan supportnya 975, dan ya ini polanya bisa nggak jadi seperti ini. Dia bisa aja bertahan di atas dan sideway-nya di atas ini masih belum ya, tapi bisa aja masih terjadi. Sementara ya dihapus dulu karena bagus. Waskita ternyata bertahan. Apakah ada potensi rebound? Harusnya ada potensi rebound hari Senin karena Witon, WG dan WSBP ini kan volumenya kecil-kecil. Jadi kalau ternyata Waskita ini rebound, siap-siap WG, Witon, WSBP ini juga akan rebound. Wika juga potensi rebound. Nah, untuk Wika ini kan nunggu dia kembali ke atas 1030. Untuk Waskita apakah aman kalau mau coba spekulasi buy karena ini dekat dengan support? Ya cut loss aja di harga low-nya sebelumnya. Low sebelumnya itu ada di 955. Bapak Ibu bisa cut loss di 940 atau 945 atau 950, itu kerugian sekitar 3-5%. Target profit terdekat untuk Waskita 1040, sekitar 5% juga ya. Jadi risk rewardnya 1:1. Tapi kalau mampu lewat seperti histori sebelumnya, range sideway WSKT ini kan supportnya 980, resistennya 1100. Tarik ke atas, risk rewardnya 1:3, hampir 1:4 ya. Cut lossnya itu sekitar 3-4%, target profitnya 12%. Jadi menarik untuk Waskita. Kalau Bapak Ibu yang mau coba spekulasi buy ya spekulasi buy. Jangan lupa money manajemennya diatur. Jangan semua yang dana di RDN dibelikan Waskita ya, karena resikonya lebih besar. Memang untungnya lebih besar kalau sesuai skenario, tapi kalau nggak sesuai skenario ya cukup besar juga ginya. Ya tetap harus punya strategi money manajemennya juga dibagi ya, tergantung masing-masing lah bagaimana cara mengaturnya ya. Jadi seperti itu untuk Waskita. Ada peluang rebound minggu depan terdekat ke 1050. Kita langsung saja ke saham ke-6. Ada ADI yang di hari Jumat juga ikut terkoreksi 2,63% ke harga 740. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker samarinya, ADI di distribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ADI cukup menarik. ADI ini kan dia habis breakout dari pola downtrendnya yang terbentuk dari 15 Januari. Dari harga tertingginya tahun ini dia turun dan dia ini lagi retest. Kalau saya lihat nih lagi retest. Kalau ini bertahan ya harusnya rebound karena terlihat juga ADI koreksi dengan volume kecil. Jadi seperti itu. Apakah bisa spekulasi buy ADI? Ini udah dekat support ya, harusnya berani dong spekulasi buy. Cut loss saja kalau turun dari 710. Bisa cut loss di 700 atau 690, itu dengan kerugian sekitar 6% dan target profitnya 800 dulu, itu sekitar 8%. Tapi kalau main power lewat harusnya bisa sampai 900 ADI. Tapi ini untuk mungkin sebulan ke depan ya. Kalau seminggu ke depan sampai ke situ ya cukup luar biasa. Cuman sebagai trader kan cuman bisa mengira-ngira. Target kenaikannya ya pertama 800, bisa juga sampai 900. Nah, harus punya strategi karena nggak ada yang tahu ADI bisa ke 900 itu dalam waktu berapa hari. Bisa aja sebulan, 2 bulan, bahkan bisa nggak sampai-sampai. Kan seperti itu. Tapi harusnya sampai, cuman time frame-nya. Makanya sebagai trader harus punya trading plan. Jadi seperti itu. Target saya ADI juga minggu ini rebound terdekat ke 800. Indikator MACD mengarah ke atas membentuk golden cross. Percat di atas 0 juga terbentuk saat 2 hari koreksi volume kecil. Lihat hari Senin. Kalau Senin candlenya hijau, apalagi tutup di atas minimal 770, itu peluang bagus. Apalagi tutup di atas 800, tambah bagus. ADI bisa sampai 900
Ini disclaimer on, keputusan di tangan masing-masing. Seperti itu. Untuk Adi, kita langsung saja ke saham terakhir. Ada PTPP yang di hari Jumat ditutup di harga 915 sama harga penutupan pada hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, PTPP didistribusi. Nilai warna merah ini lebih besar dari warna hijau. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, PTPP gagal breakout. Resistennya 940. Tapi kuncinya memang hari Senin. Apakah bisa spekulasi buy? Jangan dulu ya. Walaupun memang ini kalau dilihat dia ada area base ya. Nih dia mantul dari area base-nya ini. Ya sekitaran base-nya ini di ya 900 sampai 890. Ya tarik sini aja. Nah dia mantul dari base-nya. Tapi kalau saya lebih suka beli PTPP ini nunggu hari Senin dia breakout 940 baru saya spekulasi buy, dan saya akan cut loss kalau jebol low-nya hari Jumat. Low-nya hari Jumat ada di 900, kalau dia kembali ke 890 saya akan cut loss. Tapi belinya saat PTPP ini breakout. Bisa seperti itu, tapi tergantung masing-masing. Kalau mau coba beli di harga sekarang ya disesuaikan aja di mana harga cut loss-nya. Kalau tarik sampai bawah itu cukup dalam, sekitar 10,89%. Target profitnya nggak masuk karena resistennya kan ada di 940. Nih 2% aja. Tapi kalau ditarik sampai atas 1070 1060 ya masuk. 1:2. Kalau Bapak Ibu seperti itu strateginya juga boleh ya. Yang penting diatur money manajemennya, diatur strategi dan trading plan ya. Jadi seperti itu untuk sektor konstruksi. Saham-saham grup karya juga minggu ini berpotensi kembali rebound ya. Seperti itu aja. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan-nya, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti saya pilihkan saham-sahamnya dan buatkan trading plan-nya beserta chart-nya, dan juga akan diulas kembali di malam harinya. Free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap semangat, semoga bisa terus cuan.